B. Di sini saya akan membahas biografi dari tokoh Harry Staksriven. Harry Staksriven lahir di sebuah kota pertanian di Norwich, New York pada tanggal 21 Februari 1892. Harry Staksriven adalah pencipta segi pandangan baru yang dikenal dengan nama Interpersonal Theory of Psychiatry. Ajaran pokok teori ini dalam hubungannya dengan teori kepribadian ialah bahwa kepribadian adalah pola yang relatif menetap dari situasi-situasi antar pribadi yang berulang yang menjadi ciri kehidupan manusia. Menurut Sullivan sendiri, kepribadian adalah pola yang relatif menetap dari situasi antar pribadi yang berulang yang menjadi ciri kehidupan manusia. Kepribadian itu konstruks hipotetis yang dapat diamati dalam konteks tingkah laku interpersonal. Sepanjang hayat, setiap orang bergerak dalam lingkungan sosial sejak bayi sudah terlibat dalam interaksi dengan orang lain. Bahkan ketika orang sendirian pun, orang lain muncul dalam pikirannya, seperti perasaan dan fantasinya. Harry Staksriven sendiri adalah orang pertama kelahiran Amerika Serikat yang mengembangkan teori kepribadian. Oke, lanjut saya akan membawakan biografi tentang Sullivan Tegas. Sullivan Tegas memandang sifat dinamik kepribadian sehingga merendahkan konsep id-ego, superego yang membuat kepribadian menjadi statis atau stabil. Namun ternyata dia juga memberi tempat penting dalam beberapa aspek kepribadian. Adapun aspek-aspek kepribadian tersebut, yang pertama ialah dinamisme, pola khas tingkah laku atau informasi energi yang menetap dan berulang menjadi ciri khusus seseorang. Dinamisme yang melayani kebutuhan kepuasan organisme melibatkan bagian tubuh yakni alat reseptor, efektor, dan sistem syaraf. Misalnya dinamisme makan melibatkan mulut dan otot leher. Dinamisme seks melibatkan organ genital. Yang kedua adalah personifikasi, suatu gambaran mengenai diri atau orang lain yang dibangun berdasarkan pengalaman yang menimbulkan kepuasan atau kecemasan hubungan. Interpersonal yang memberi kepuasan cenderung membangkitkan image positif, sebaliknya yang melibatkan kecemasan membangkitkan image negatif. Misalnya personifikasi yang mengembangkan bayi mengenai ibunya adalah gambaran ibu baik yang diperoleh dari pengalaman ibu menyusui dan merawatnya, atau ibu buruk yang diperoleh dari pengalaman pendekatan ibu yang menimbulkan kecemasan dan takut. Yang terakhir adalah sistem self, merupakan bagian dinamisme yang paling kompleks, suatu pola tingkah laku yang konsisten yang mempertahankan keamanan interpersonal dengan menghindari atau mengecilkan kecemasan. Misalnya, seorang anak yang sering mendapat perhatian positif dan kasih sayang dari orang tuanya akan mengembangkan self yang lebih baik dan stabil atau positif. Seperti Freud dan Jung, Sullivan memandang kehidupan manusia sebagai sistem energi, di mana perhatian utamanya adalah bagaimana menghilangkan tentang tegangan yang ditimbulkan oleh keinginan dan kecemasan. Energi dapat berwujud dalam bentuk tegangan atau dalam bentuk tingkah laku itu sendiri. Tegangan, tension atau tegangan adalah potensi untuk bertingkah laku yang disadari atau tidak disadari. Tapi jadi tidak semua tension disadari. Banyak tension seperti kecemasan, mengantuk, lapar, dan kepuasan seksual dirasakan tetapi tidak selalu dalam tingkah sadar. Setiap orang selalu berada dalam tingkat gangguan tertentu. Tingkat tegangan tertentu, dari tegangan yang sangat rendah atau relaksasi mutlak, seperti tegangan yang sangat kuat, misalnya tegangan dalam situasi teror.